Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, perkenalkan saya Bambang Supriyono akan share salah satu tugas saya sebagai pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora dengan melaksanakan pendampingan individu keempat di SMA Negeri 1 Ngawen Blora dengan CGP Ibu Martika Utami SPD. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah dokumentasi saat pendampingan individu keempat di SMA Negeri 1 Ngawen Kabupaten Blora. Ini Ibu Martika Utami sedang melaksanakan pembelajaran dan saya melakukan observasi pembelajaran. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pendampingan individu keempat temanya adalah evaluasi dan pengembangan profesi pembelajaran. Durasi waktunya adalah 4 kali 45 menit. Kemudian fokus dalam pendampingan ini adalah yang pertama adalah observasi kelas untuk menerapkan modul budaya positif, terus kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang kedua adalah penilaian observasi praktek pembelajaran. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, dalam pendampingan individu ini ada 5 tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan, kemudian yang kedua adalah bagian awal, 3 adalah bagian inti, 4 bagian akhir, dan yang kelima adalah bagian laporan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada tahap persiapan ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah jadwal pelaksanaan, itu interval waktunya ditentukan oleh Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Kemudian setelah itu ada surat perintah tugas dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Kemudian ada deal, ada kesepakatan antara CGP dengan PP waktu pelaksanaannya. Kemudian yang keempat adalah penyusunan instrumen pendampingan individu oleh pengajar praktik. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bahan yang dibutuhkan dalam pendampingan individu keempat ini yang pertama adalah buku pegangan pendampingan, kemudian yang kedua adalah jurnal hasil pemantauan, ketiga adalah jurnal pendampingan, daftar hadir dan rencana pendampingan, keempat adalah RPP yang akan diobservasi oleh PP, kemudian adalah modul 2.2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik, kemudian ada lembar catatan percakapan pra-observasi, kemudian instrumen observasi praktik mengajar, kemudian 6 adalah catatan percakapan pasca observasi, dan yang berikutnya yang ke-9 adalah lembar rencana pengembangan diri. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal pendampingan yaitu PP menjelaskan tentang fokus pendampingan. Kemudian PP memastikan bahwa CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Terus kemudian PP menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Nah, semua itu sudah disampaikan PP dalam bentuk file dalam instrumen pendampingan yang sudah diterima CGP 1 minggu sebelum pelaksanaan pendampingan. Kemudian mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik. Kemudian berikutnya adalah pengajar praktek memastikan bahwa RPP yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari PP. Kemudian menyiapkan lembar observasi praktek yang akan dilaksanakan oleh PP untuk mengobservasi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya pada bagian inti yang pertama yaitu melaksanakan observasi. Tapi sebelum melaksanakan observasi dengan pra-observasi dulu. Nah, untuk observasi ketentuannya sebagai berikut, bahwa observasi pembelajaran dilakukan kelas CGP, observasi dilakukan 2 JP.
Kemudian dalam praobservasi, bahwa pertemuan praobservasi ini merupakan percakapan untuk membangun hubungan antara PP dengan CGP sebagai kemitraan. Dalam percakapan praobservasi dengan menggunakan percakapan model coaching untuk perencanaan. Kemudian PP sebagai supervisor dapat mencatat apa yang menjadi sasaran pengembangan guru dan menginformasikan kepada CGP prosedur supervisi klinisnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang pertama, bahwa PP sebagai supervisor menyampaikan tujuan besar dari supervisi yang akan kita laksanakan. Kemudian menyampaikan rancangan pelaksanaan pembelajaran dan menginformasikan aspek pengembangan yang ada di observasi. Kemudian supervisor dan CGP menyepakati sasaran observasi, waktu kunjungan kelas dan waktu percakapan pasca observasi. Kemudian PP menginformasikan bahwa ia akan mencatat kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh CGP di kelas. Nah, percakapan praobservasi sebaiknya berlangsung dalam suasana santai dan kekeluargaan dengan tetap semangat positif. Hasil percakapan praobservasi dicatat di dalam lampiran yang keempat. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang kedua, observasi pembelajaran. Observasi ini dilakukan dengan PP sebagai supervisor. Dalam durasi waktunya adalah 2 JP. Dengan tujuan utama pada tahapan ini adalah mengambil data dan informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang sudah disepakati. Nah, pengamatan oleh supervisor dalam hal ini adalah PP menggunakan instrumen yang telah ditentukan. Kemudian apabila hal-hal yang perlu dikomunikasikan saat observasi ini nanti akan dikomunikasikan pasca observasi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada observasi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah PP tidak boleh mengganggu proses belajar. Biarkan CGP bersama siswa-siswinya atau muridnya melakukan proses pembelajaran. Nah, PP boleh melihat secara dekat aktivitas pembelajaran murid. Kemudian PP juga tidak boleh keluar masuk ruangan yang nantinya akan mengganggu konsentrasi dari peserta didik. Kemudian PP juga harus menonaktifkan nada dering HP-nya supaya nanti ketika ada panggilan atau apa-apa tidak mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah pasca observasi. Nah, setelah melakukan observasi selama 2 JP, maka ada percakapan-percakapan pasca observasi. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data yang observasi yang sudah dibuat oleh PP. Kemudian melakukan percakapan umpan balik. Dalam percakapan, PP menemukan mereka apa saja yang terjadi, kejadian-kejadian yang dalam catatan oleh PP. Nah, percakapan perencanaan dan area pengembangan atau solusi dari temuan-temuan yang dilakukan oleh PP dapat diselesaikan bersama antara CGP dengan PP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah bagian akhir pendampingan, yaitu melaksanakan refleksi dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Terus kemudian sejauh apa pendampingan saat ini membantu Bapak Ibu mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk ke depannya. Ya, jika ada hal yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka PP harus menuliskan di dalam LMS Jurnal Komunikasi. Kemudian mengingatkan CGP untuk menyiapkan diri pada pendampingan individu berikutnya
yaitu pendampingan individu yang kelima. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Nah, aktivitas persiapan pada pendampingan individu kelima nanti adalah CGP mengajak rekan sejawat untuk dibimbing, di coaching pada pendampingan individu kelima. Kemudian menetapkan jadwal observasi pembelajaran. Nah, pelaksanaan observasi pembelajaran minimal 2 JP dan dapat dilakukan secara daring maupun luring. Kemudian membimbing rekan sejawat, CGP membimbing rekan sejawat dalam menyusun RPP yang juga harus melakukan terhadap koreksi RPP yang dibuat oleh mitra atau teman sejawat dari CGP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah aktivitas coaching untuk supervisi akademik. Untuk melakukan aktivitas ini, CGP harus mengikuti instruksi yang ada dalam modul 2.3 pada bagian aksi nyata. Pastikan CGP melakukan yang pertama adalah proses praobservasi. Terus kemudian adalah proses observasinya. Nah, setiap aktivitas itu tadi sebagai tagihan tugas dari CGP. Pelaksanaan praobservasi dan observasi dilakukan oleh CGP bersama dengan rekan sejawat. Kemudian setiap akhir aktivitas CGP pada saat praobservasi dan observasi, PP tetap melakukan pemantauan meskipun secara daring. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian laporan ada 2 versi. Yang pertama adalah versi online, yang kedua adalah versi manual. Untuk versi online yaitu mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya. Semua dilaksanakan di LMS. Kemudian untuk versi manualnya mengisi daftar hadir pendampingan, bukti kehadiran pendampingan, dan dokumentasi pendampingan. Semua di-print dan dikumpulkan saat penyamaan persepsi sebelum lokakarya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah dokumentasi suasana saat pendampingan individu keempat di SMA Negeri 1 Ngawen, Kabupaten Blora, dengan CGP Ibu Martika Utami. Beliau membimbing siswanya melaksanakan KBM dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini suasana di observasi maupun suasana pasca observasi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang pertama adalah Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, kemudian Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, yang ketiga adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, kemudian yang keempat adalah SMK Negeri 1 Bunduran, dan yang kelima adalah SMA Negeri 1 Ngawen. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, mengingatkan lagi bahwa guru penggerak harus tergerak, bergerak, dan menggerak. Semoga guru-guru bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan semua sumber daya yang ada di sekolah masing-masing. Terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.